Profesi saya dulu itu ya, sebelum saya itu eh, mungkin ya bisa dikatakan belum dapat hidayah. Jadi saya tuh profesi saya itu dukun, dukun santet ya. Jadi saya itu seakan-akan itu semua benda atau apa saja bisa saya jadikan sebagai bahan untuk mencelakai orang gitu. Jadi sebelum saya meyakini, saya banyak ada pusaka keris dan eh, bermacam-macam keris. Lalu doanya ya bukan doa-doa yang ada di Al-Quran. Jadi memang yang saya kenal itu doa bisa dikatakan ya kejawen gitu. Jadi di usia saya, waktu saya berprofesi sebagai dukun ya, itu saya sangat kejam orangnya. Dengan berlambatnya tahun, lalu saya mendapat bisa dikatakan dapat ilham, karena saya dalam bermimpi saya seakan-akan itu sudah mati. Nah, setelah saya mati itu saya dimandikan, dikubur. Bahkan saya belum dimandikan itu seakan-akan tuh ada ular yang datang. Ular itu datang, seakan-akan tuh mencabik-cabik saya. Jadi setelah saya bangun tidur, sekedar mimpi ya, saya abaikan. Dalam firasat saya itu siksa kubur itu seakan nggak ada apa-apa, seakan nggak ada siksa kubur. Bahkan orang setelah mati itu menurut saya sudah mati itu aja, seakan-akan itu tidak ada alam kehidupan lah. Nah, ternyata setelah saya mengenal Islam, setelah saya meyakini ternyata orang mati itu bukan mati sebenarnya, justru itu hidup yang sesungguhnya. Karena apa? Orang yang hidup seperti saat ini itu adalah sebuah mimpi. Nah, setelah dia bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, yaitu alam kubur. Kenapa kalau alam kubur? Karena dia akan hidup selama-lamanya menikmati apa yang dia nikmati. Contoh, misalkan dia menikmati siksa kubur, ya dia yang dapat. Karena apa? Karena dosa kita yang kita lakukan di dunia. Nah, jadi saya ajak teman-teman, karena sebagai pengalaman saya, saudara-saudari dimanapun berada, khususnya umat muslim sedunia, semoga mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga saudari yang belum beriman, semoga segera beriman. Semoga hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Jadi hidayah itu bukan karena kita itu sholat tepat waktu, bukan. Jadi hidayah itu yang tadinya berperilaku buruk lalu menjadi baik, yang tadinya pelit menjadi murah hati. Nah, itulah yang disebut orang itu dapat hidayah. Jadi contohnya seperti ini. Inilah diriku, baik buruknya diriku, tergantung dari siapa yang mengenal sifatku. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri dengan gaya hidup sederhana, tanpa banyak drama. Dipandang baik, alhamdulillah. Dipandang buruk, aku jadikan semangat untuk memperbaiki diri. Dipuji, aku tak terbang. Dicaci, aku pun tak tumbang. Karena bagiku, menyenangkan semua orang adalah hal yang mustahil dilakukan. Salam, Guru Sempurna. Desa Pagar Gunung dikenal sebagai desa yang tenang, dikelilingi hutan lebat dan persawahan hijau yang menyejukkan mata. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ketenangan itu berubah menjadi kengerian. Warga mulai jatuh sakit secara misterius, dan gejala yang mereka alami sungguh tak masuk akal. Kulit mereka perlahan menghitam, seolah-olah ada kegelapan yang merayap dari dalam tubuh. Beberapa orang bahkan mengalami perut membuncit, padahal sebelumnya sehat dan bugar. Tak ada yang tahu pasti apa penyebabnya, dan dukun desa pun angkat tangan. Pak Karta, kepala desa yang selalu tegar, mulai khawatir. Suara rintihan warga yang kesakitan terdengar hingga ke rumahnya. Pikirannya kalut, tak ingin berlarut-larut dalam ketidakpastian. Ia memutuskan mendatangi rumah Kiai Kasman, tokoh agama yang dihormati dan dikenal bijaksana. Ketika Pak Karta tiba, malam sudah menua. Lampu minyak di rumah Kiai Kasman berpendar lembut, menambah keheningan. Arif, pemuda yang sering membantu Kiai Kasman, membuka pintu. "Assalamualaikum Pak Karta," sapa Arif sambil menunduk hormat. "Waalaikumsalam. Kiai ada?" tanya Pak
Karta dengan nada cemas, Arif mengangguk, mempersilakan masuk. Di ruang tamu, Kiai Kasman tengah duduk bersila dengan tasbih di tangannya. "Pak Karta, ada apa malam-malam begini?" tanya Kiai Kasman, suaranya penuh kebijaksanaan. Pak Karta menarik napas dalam, lalu menceritakan kejadian aneh yang menimpa warga. "Banyak yang sakit, Kiai. Kulitnya menghitam, perut mereka membuncit. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Saya khawatir, Kiai. Ini seperti santet." Kiai Kasman terdiam sejenak, pandangannya tajam namun tetap tenang. "Kita harus mencari tahu lebih." Lanjut, "Arif, siapkan air doa dan minyak kayu putih. Kita akan keliling desa nanti malam." Mereka bertiga berdoa bersama sebelum beranjak. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Dalam perjalanan, Pak Karta menceritakan lebih rinci tentang siapa saja yang terjangkit. Kebanyakan adalah warga yang tinggal dekat rumah Bu Marni. Belum sempat mereka sampai ke rumah Bu Marni, terdengar suara tangisan melengking. Pak Karta tersentak. Itu suara Bu Marni. Mereka berlari menuju rumah kayu tua di ujung desa. Dari kejauhan terlihat Bu Marni terduduk di teras rumahnya menangis terseduh-seduh. Di depan rumahnya tergeletak seekor ayam mati dengan mata melotot. Bulunya penuh darah. Seakan-akan ayam itu dicekik hingga kehabisan napas. "Astagfirullah," ucap Kiai Kasman lirih. Ia mendekati Bu Marni, menepuk pundaknya pelan. "Bu Marni, tenang. Apa yang terjadi?" tanya Arif sambil memeriksa ayam mati itu. Bu Marni mengusap air matanya. "Tadi, saya dengar suara ketukan di pintu. Begitu saya buka, tidak ada siapa-siapa. Hanya ayam ini, sudah mati." Dengan mata melotot begitu, Kiai Kasman mengangkat ayam itu, memperhatikan lebih dekat. Ini bukan ayam sembarangan. Lihat rajah di perutnya. Pak Karta terkejut. Benar saja, di bawah bulu ayam itu ada tulisan aksara Jawa yang terukir merah pekat, seperti darah yang mengering. Ini semacam kiriman Pak Karta. Biasanya, ayam seperti ini dipakai sebagai media perantara santet. Jelas Kiai Kasman Arif memandangi rajah itu dengan wajah cemas. "Kiai, apa mungkin ada yang sengaja mengirim santet ke rumah Bu Marni?" Kiai Kasman tak langsung menjawab. Ia menaruh ayam itu di tanah, lalu menggambar lingkaran dengan tongkat kayunya. Mulutnya merapal doa. Setelah selesai, ayam itu tiba-tiba mengejang seolah hidup kembali, lalu terdiam. Orang yang mengirim santet ini tidak main-main. "Bu Marni, apakah ada yang Anda sakiti atau bermasalah dengan Anda?" Bu Marni menggeleng dengan takut. "Tidak ada, Kiai. Saya tidak pernah punya musuh. Saya hanya tinggal sendiri sejak suami saya meninggal tahun lalu." Pak Karta mencoba menenangkan Bu Marni. "Sudah, Bu. Besok kita kumpulkan warga di masjid, biar Kiai Kasman memimpin doa bersama." Kiai Kasman mengangguk setuju. "Benar, kita butuh perlindungan bersama. Santet ini tidak bisa dianggap enteng." Arif masih termenung berpikir keras. "Kiai, apa mungkin ini ada hubungannya dengan peristiwa tempo hari? Bukankah beberapa warga pernah melihat bayangan hitam di sekitar rumah Bu Marni?" Pak Karta terdiam. Ingat cerita warga tentang sosok hitam yang melintas di kebun belakang rumah Bu Marni. Kiai Kasman merenung sejenak, lalu berkata, "Bisa jadi. Bayangan hitam sering menjadi pertanda adanya kiriman energi negatif. Kita harus lebih waspada." Suasana mencekam malam itu membuat semua merasa was-was. Kiai Kasman meminta Pak Karta untuk memerintahkan warga tetap di rumah dan tidak keluar sampai pagi. Malam semakin larut. Ketika mereka hendak pulang, terdengar suara gemerisik di dekat pepohonan. Arif refleks menoleh, namun hanya ada angin yang menerpa dedaunan. "Pak Karta, malam ini jangan ada yang tidur sendirian. Satukan keluarga dalam satu rumah agar lebih aman," pesan Kiai Kasman sebelum mereka berpencar. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan tidak menentu. Namun, satu hal yang pasti, kegelapan sudah menyelimuti desa Pagar Gunung. Dan teror itu baru saja dimulai.
Pagi itu suasana desa Pagar Gunung tetap mencekam. Warga masih terbayang kejadian semalam di rumah Bu Marni. Ayam mati dengan mata melotot dan rajah aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Deni Arif yang semalam menemani Kiai Kasman dan Pak Karta mencoba menenangkan pikirannya dengan membersihkan halaman masjid. Namun, pikirannya terus berputar. Saat sedang menyapu dedaunan kering, ia melihat dua ibu-ibu, Bu Narti dan Bu Sri, berbicara pelan sambil melirik ke arahnya. Penasaran, Arif mendekat dengan pura-pura masih sibuk menyapu. "Bu Narti, kamu dengar nggak soal Mbah Suro?" bisik Bu Sri. "Iya," katanya beliau murka. "Kepala desa nggak mau nurutin permintaannya," jawab Bu Narti. "Makanya santet itu menyebar, kasihan Bu Marni dan warga lainnya. Jadi karena Pak Karta nolak tumbal ya, anak perempuannya itu Sumi. Katanya Mbah Suro minta dia sebagai bayarannya." Arif menghentikan sapuannya, pikirannya bercampur aduk. Tumbal? Apa mungkin Pak Karta terlibat sesuatu yang gelap dengan Mbah Suro? Tak mau berprasangka tanpa bukti, Arif memutuskan menemui Pak Karta di rumahnya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya Pak Karta muncul dengan mata lelah dan wajah kusut. "Arif, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Pak Karta sambil mempersilakannya masuk. Arif duduk di kursi bambu yang sudah usang. "Pak, saya dengar desas-desus soal Mbah Suro. Benarkah Pak Karta pernah meminta bantuan beliau?" Pak Karta terdiam, wajahnya semakin muram. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya bercerita. "Dulu, waktu pemilihan kepala desa, aku khawatir kalah. Banyak warga lebih mendukung Pak Jono. Aku nekat menemui Mbah Suro, memohon bantuan agar aku terpilih. Dia setuju membantu, tapi syaratnya adalah tumbal." Arif menelan ludah. "Tumbal, Sumi?" Pak Karta mengangguk pelan, matanya mulai basah. "Ya Sumi." Aku terkejut dan langsung menolak. Aku kira Mbah Suro akan paham, tapi nyatanya dia marah besar. Aku tidak menyangka akan ada akibat seperti ini. Penyakit aneh dan santet yang menimpa warga. Arif menggenggam tangan Pak Karta dengan hati-hati. "Pak, kita harus meminta bantuan Kiai Kasman. Santet ini terlalu kuat kalau hanya dihadapi sendiri." Pak Karta mengangguk lemah. "Aku akan ikut apapun perintah Kiai. Aku merasa bersalah pada warga. Semua ini karena kesalahanku." Tidak ingin membuang waktu, Arif dan Pak Karta segera menuju masjid untuk menemui Kiai Kasman. Di sepanjang jalan beberapa warga masih terlihat cemas, membicarakan ayam mati di rumah Bu Marni. Sesampainya di masjid, Kiai Kasman tengah berzikir. Setelah mendengar penuturan Pak Karta, ia mengangguk pelan, mencoba menenangkan suasana. "Pak Karta, manusia memang sering tergoda oleh kekuasaan dan kedudukan. Tapi yang lebih penting sekarang adalah memperbaiki keadaan. Kita harus melindungi warga dari energi negatif ini." Arif memandang Kiai Kasman dengan cemas. "Kiai, bagaimana caranya?" "Mbah Suro sudah menguasai ilmu hitam sejak lama." Kiai Kasman tersenyum tipis. "Kekuatan ilmu hitam memang besar, tapi tidak ada yang lebih besar dari keikhlasan dan kekuatan doa. Kita harus melawan dengan kebaikan dan ketulusan." Setelah berbincang, mereka sepakat mengumpulkan warga di masjid untuk doa bersama. Menjelang sore, warga mulai berkumpul. Rasa penasaran dan ketakutan terpancar dari wajah mereka. Kiai Kasman berdiri di depan, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Saudara-saudaraku, musibah yang kita hadapi ini adalah ujian. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Mari kita perkuat iman dan bersama-sama memohon perlindungan kepada Tuhan." Pak Karta maju ke depan, suaranya bergetar. Saya ingin meminta maaf kepada semua warga. Keserakahan saya telah membuat malapetaka ini terjadi. Dulu saya meminta Puliwansi pada Mbah Suro untuk menjadi kepala desa. Tapi saat ia meminta tumbal, saya menolak. Mungkin karena itulah sekarang kita menghadapi bencana ini." Suasana mendadak hening.
Beberapa warga terkejut, tapi tidak ada yang berbicara. Hanya terdengar suara isak dari sudut ruangan. Kiai Kasman menenangkan warga dengan lambaian tangan. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Yang penting sekarang adalah bersatu melawan kekuatan gelap ini. Jangan terpecah oleh ketakutan. Doa bersama pun dimulai. Kiai Kasman membimbing mereka dengan penuh khidmat. Suara zikir bergema memenuhi ruangan, menembus dinginnya malam yang merayap. Arif memperhatikan sekeliling, memastikan tidak ada gangguan selama prosesi berlangsung. Di luar masjid, angin berhembus kencang seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Beberapa kali daun pintu berderak, namun Kiai Kasman tetap memimpin doa dengan tenang. Setelah selesai, suasana menjadi lebih ringan. Juga rasa sedikit lega, seolah-olah beban yang menekan mereka berkurang. Namun Arif merasa ada sesuatu yang ganjil. Ketika ia hendak menutup pintu masjid, sekilas ia melihat bayangan hitam melintas di luar pagar. Spontan, ia berlari keluar dan mencari tahu, tetapi tak ada apa-apa. "Kiai, tadi saya melihat bayangan hitam lagi," lapor Arif dengan napas terengah. Kiai Kasman menepuk bahunya. "Mereka tahu kita berdoa, itu adalah peringatan. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ketakutan kita menjadi celah bagi mereka untuk masuk." Pak Karta mengangguk dengan wajah tegang. "Kiai, apakah doa tadi cukup untuk menangkalnya?" Kiai Kasman menghela napas. "Doa adalah tameng terkuat, tapi kita juga harus tetap waspada. Jika benar Mbah Suro masih menyimpan dendam, kita harus siap menghadapi serangan berikutnya." Arif merasakan keberanian muncul kembali dalam dirinya. Ia sadar, perjuangan melawan kekuatan gelap ini belum selesai. Mereka harus tetap bersatu, karena jika tidak desa Pagar Gunung bisa hancur oleh dendam Mbah Suro yang belum tuntas. Malam semakin larut, namun mereka bertiga masih terjaga di masjid. Suara jangkrik bersahutan, sementara angin malam semakin dingin. Arif memandang ke arah jalan setapak, berharap tidak ada lagi bayangan hitam yang melintas. Di tengah keheningan itu, Kiai Kasman membisikkan nasihat. "Ingat Arif, kegelapan selalu mencari celah. Jangan biarkan hati kita goyah, karena ketika keikhlasan dan iman tetap kuat, sekuat apapun ilmu hitam tidak akan bisa menang." Arif mengangguk, merasa kekuatan dari kata-kata Kiai Kasman mengalir dalam dirinya. Mereka akan melawan bersama, mempertahankan desa ini dari ancaman yang tak kasat mata. Sejak kejadian doa bersama di masjid, suasana desa Pagar Gunung perlahan mereda. Namun, di rumah Pak Karta kegelisahan semakin menjadi-jadi. Sumi, putri Pak Karta, mulai menunjukkan perilaku aneh. Biasanya gadis itu ceria dan ramah, tapi kini ia lebih sering menyendiri. Arif yang kebetulan lewat depan rumah Pak Karta melihat Sumi duduk di teras dengan pandangan kosong. Gadis itu tampak menggerak-gerakkan bibirnya pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Merasa ada yang tidak beres, Arif menghampiri. "Sumi," panggilnya pelan. Sumi tetap bergeming, matanya lurus memandang ke arah kebun belakang rumah. Arif mencoba lebih dekat. Saat itu ia mendengar suara bisikan dari Sumi. Mbah Suro, jangan ambil aku. Jangan." Arif terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyentuh bahu Sumi, tapi mendadak gadis itu menoleh dengan gerakan, "Cepat." Mata Sumi kosong, seperti tak berjiwa. "Aku akan pergi." Mbah Suro sudah memanggil, ucapnya dengan nada dingin. Tak ingin mengambil risiko, Arif segera berlari ke masjid untuk memanggil Kiai Kasman. Sesampainya di sana, Kiai sedang mempersiapkan air doa. Dengan napas tersengal, Arif menceritakan keadaan Sumi. "Kiai, Sumi berubah." Dia berbicara sendiri, matanya kosong. Sepertinya ada yang merasukinya. Kiai Kasman segera mengambil air doa dan meminta Arif menyiapkan beberapa daun sirih. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas ke rumah Pak Karta. Saat tiba, mereka melihat Pak Karta sedang memegangi Sumi yang meronta-ronta sambil berteriak, "Jangan, jangan, aku tidak mau ikut." Pak Karta terlihat sangat bingung dan ketakutan. Melihat kedatangan Kiai Kasman, ia langsung memohon pertolongan.
"Kiai, tolong anak saya. Dia tiba-tiba mengamuk." Kiai Kasman mendekati Sumi dengan hati-hati. Arif bantu pegang tangannya. "Pak Karta, tetap tenang. Kita akan mencoba mengusir apapun yang merasukinya." Arif memegangi tangan Sumi dengan erat, sementara Kiai Kasman menuangkan air doa ke segelas air putih dan memercikkannya ke wajah Sumi. "Astaghfirullah, astaghfirullah." Kiai Kasman melafalkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Seketika itu juga, tubuh Sumi bergetar hebat. Ia menjerit keras, suaranya berubah parau dan berat. "Dia milikku, Mbah Suro sudah mengikatnya. Dia tak bisa lari." Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Suara itu bukan suara Sumi, suaranya seperti laki-laki tua yang dipenuhi amarah. Kiai Kasman tetap melanjutkan doa, kini lebih intens, dan memercikkan air doa lagi ke kepala Sumi. "Sumi, sadarlah. Kembali kepada kesadaranmu. Jangan biarkan roh jahat menguasaimu." Sumi mendadak terdiam. Tubuhnya melemas. Perlahan ia membuka matanya, kali ini lebih normal. Namun air matanya mulai mengalir. "Ayah, Kiai, aku takut." Pak Karta segera memeluk putrinya dengan isak tertahan. Kiai Kasman menarik napas lega, tapi belum sepenuhnya tenang. "Pak Karta, ada sesuatu yang mengikat Sumi dengan Mbah Suro. Apakah ada benda atau pusaka dari Mbah Suro yang masih disimpan di rumah ini?" Pak Karta menggeleng lemah. "Tidak ada, Kiai. Setelah menolak tumbal itu, saya tidak pernah lagi berurusan dengannya." Arif kemudian ingat sesuatu. "Kiai, saat di rumah tua Mbah Suro kemarin, kita menemukan jimat yang tertanam. Mungkinkah ada benda serupa yang ditanam di rumah Pak Karta?" Kiai Kasman mengangguk. "Bisa jadi. Roh jahat seringkali terikat pada benda tertentu sebagai medium untuk masuk." Mereka pun mulai menyisir halaman rumah Pak Karta. Kiai Kasman meminta Sumi tetap di dalam bersama ibunya, sementara mereka menggali beberapa titik yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, Arif merasa ada sesuatu keras saat menggali di bawah pohon pisang. Dengan hati-hati mereka menggali lebih dalam dan menemukan sebuah bungkusan kain merah kusam. Ketika dibuka, di dalamnya ada potongan kain kuning dengan tulisan rajah aneh serta sejumput rambut. "Inilah sumber masalahnya," kata Kiai Kasman sambil menghela napas. "Benda ini media santet yang mengikat Sumi dengan Mbah Suro." Pak Karta gemetar. "Apa yang harus kita lakukan, Kiai?" Kiai Kasman menyiram benda itu dengan air doa dan membakarnya. Asap hitam mengepul dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Sumi yang berada di dalam rumah tiba-tiba berteriak kesakitan. "Aku terbakar. Panas." Kiai Kasman tetap melantunkan doa sambil memastikan benda itu habis terbakar. Ketika api padam, angin bertiup lebih tenang, dan suasana berubah seketika. Sumi kembali normal. Meski masih lemah, Pak Karta meneteskan air mata lega. "Terima kasih, Kiai, saya benar-benar menyesal. Andai saja dulu saya tidak meminta bantuan pada Mbah Suro." Kiai Kasman menepuk pundak Pak Karta. Kesalahan itu sudah terjadi. Sekarang yang penting adalah bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Perkuat iman dan jangan biarkan rasa takut menguasai. Arif mengamati langit sore yang mulai meredup. Meskipun Sumi sudah pulih, ia masih merasakan firasat buruk. Seolah perlawanan mereka terhadap Mbah Suro baru saja dimulai. "Kiai, apakah Mbah Suro akan berhenti setelah ini?" tanya Arif penuh kekhawatiran. Kiai Kasman menatap hutan keramat yang tampak gelap dari kejauhan. "Kita belum tahu pasti, Arif. Ilmu hitam tidak akan hilang hanya dengan menghancurkan satu media. Namun selama kita tetap teguh dalam keimanan, kekuatan gelap itu tidak akan bisa menang." Arif mengangguk. Meski hatinya masih was-was, ia merasa lebih tenang dengan kehadiran Kiai Kasman. Mereka sepakat untuk lebih waspada, menjaga Sumi dan warga desa dari kemungkinan serangan berikutnya. Malam itu, suasana desa masih senyap. Angin dingin bertiup pelan membawa bau tanah basah. Meskipun ancaman belum sepenuhnya sirna, Pak Karta bertekad untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sumi yang kelelahan akhirnya tertidur dengan tenang
sementara Arif tetap berjaga di rumah Pak Karta, memastikan tidak ada lagi gangguan dari Mbah Suro. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, seolah mengabarkan bahwa perjuangan melawan kegelapan belum usai. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah Kiai Kasman, Arif duduk merenung sambil menatap pelita yang berkedip lemah. Setelah kejadian kerasukan Sumi, rasa takut dan cemas tidak sepenuhnya hilang dari benaknya. Di luar, angin berdesir membawa aroma tanah basah. Kiai Kasman menyiapkan kopi hangat sambil sesekali melantunkan doa dalam hati. Wajahnya tetap tenang, meskipun situasi di desa masih penuh tanda tanya. "Kiai, apakah semua ini benar-benar berhubungan dengan Mbah Suro?" tanya Arif memecah keheningan. Kiai Kasman mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Tidak mungkin Sumi berubah begitu drastis tanpa sebab. Ada kekuatan gelap yang berusaha memaksakan kehendak." Arif termenung. "Lalu, apa langkah kita selanjutnya?" Kiai Kasman menghirup kopinya sebelum menjawab. "Aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap dari hubungan Mbah Suro dengan roh leluhur desa. Kita harus mencari tahu lebih dalam sebelum gangguan ini semakin parah." Arif menelan ludah. Ia tahu persis apa maksud Kiai Kasman. "Kita akan pergi ke rumah tua Mbah Suro?" tanyanya ragu. Kiai Kasman mengangguk lagi. "Betul, rumah tua itu masih menyimpan rahasia. Aku yakin ada sesuatu yang dia tinggalkan sebelum pindah ke hutan keramat." Tak lama kemudian mereka mempersiapkan diri. Kiai Kasman membawa tas kecil berisi air doa, garam, dan kitab suci. Arif membawa lampu minyak dan parang sekadar berjaga-jaga. Mereka berdua berangkat menuju rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Sesampainya di sana, rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Atapnya sebagian runtuh dan kayu dindingnya berlumut. Pepohonan liar mengelilingi halaman, seolah menutupinya dari pandangan luar. Kiai Kasman memimpin doa sebelum melangkah masuk. Begitu memasuki pekarangan, Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Ada aroma anyir yang menusuk hidung. "Kiai, bau apa ini?" bisik Arif. "Jaga pikiranmu tetap bersih, Arif. Jangan biarkan rasa takut masuk," jawab Kiai Kasman. Melangkah lebih dalam, di tengah rumah mereka menemukan sisa-sisa perapian yang sudah lama mati. Di atas tanah, ada lingkaran aneh dengan bekas abu dan serpihan kulit binatang. "Ini bukan bekas api biasa," gumam Kiai Kasman sambil berjongkok memeriksa. Tiba-tiba Arif mendengar sesuatu, seperti langkah kaki di lantai kayu yang sudah lapuk. Ia menoleh, tetapi tak ada apa-apa. Namun, dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di luar jendela. "Kiai, ada sesuatu di luar," katanya sambil menggenggam erat parang. "Kiai." Kasman tetap tenang, membuka kitab sucinya dan membaca doa pelindung. "Jika itu godaan, jangan ditanggapi. Fokus pada tujuan kita." Di sudut rumah, Kiai Kasman menemukan sebuah papan yang tampak lebih baru daripada bagian lain. Dengan bantuan parang Arif, papan itu dibongkar, dan mereka menemukan sebuah lubang kecil di bawahnya. Di dalamnya ada jimat terbuat dari kain merah dengan rajah yang dipenuhi simbol aneh. Kiai Kasman segera menyentuh jimat itu dengan hati-hati, lalu membaca doa untuk menetralisir energi negatif. "Inilah salah satu sumber kekuatan Mbah Suro. Dia mengikat roh dengan benda ini," ucapnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari jendela yang terbuka. Arif merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Saat menoleh, tak ada siapapun, tapi suara berbisik terdengar dekat. "Keluar, pergi. Tempat ini bukan milikmu." Arif semakin ketakutan. "Kiai, kita tidak sendiri di sini." Kiai Kasman menggenggam tangan Arif dengan tenang. "Fokuskan pikiranmu pada doa, jangan goyah." Suara itu semakin keras bergema di dalam rumah tua. Lampu minyak berkedip-kedip seolah akan padam. Kiai Kasman membaca ayat kursi dengan lantang, dan suara itu perlahan mereda. "Arif, kita harus membawa benda ini ke masjid. Di sana lebih aman," ujar Kiai Kasman. Saat mereka hendak pergi,
terdengar suara tawa menyeramkan dari belakang. Mereka menoleh dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, memandang dengan mata merah menyala. "Berani kalian mengusik tempat ini?" Suara itu bergaung. Arif merasa kakinya lemas, tetapi Kiai Kasman tetap berdiri tegak. Dengan penuh keyakinan, ia melafalkan ayat-ayat suci, membuat bayangan itu bergetar sebelum akhirnya menghilang seiring hembusan angin dingin. Mereka segera meninggalkan rumah tua itu. Dalam perjalanan pulang, Kiai Kasman masih memegang jimat tersebut dengan kain putih agar energinya tak menyebar. "Kiai, apa benda ini benar-benar bisa mengikat roh leluhur?" tanya. Arif dengan napas terengah. "Bisa. Jika seseorang melakukan perjanjian kotor, benda seperti ini bisa menjadi medium untuk mengendalikan kekuatan leluhur. Mbah Suro memanfaatkannya untuk memperoleh kekuatan gaib," jelas Kiai Kasman. Sesampainya di masjid, Kiai Kasman menyimpan jimat itu di dalam kotak kayu yang sudah diberi doa pelindung. Mereka memohon perlindungan agar roh leluhur tidak lagi terganggu oleh ilmu hitam. Arif akhirnya merasa lega, meskipun pikirannya masih penuh tanda tanya. Mengapa Mbah Suro begitu berambisi menguasai kekuatan leluhur desa? Apakah ada alasan lain di balik semua ini? Sementara itu, di sudut desa, seorang warga tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala kulit menghitam. Pak Karta yang mendengar kabar itu hanya bisa menatap kosong. Meskipun jimat telah diamankan, ancaman Mbah Suro belum sepenuhnya berakhir. Malam itu, Kiai Kasman memimpin doa bersama lagi di masjid, meminta perlindungan Tuhan bagi seluruh warga desa. Arif membantu mempersiapkan sajian untuk jamaah, tetapi hatinya masih berdebar. "Apakah kita benar-benar sudah aman, Kiai?" tanyanya pelan. Kiai Kasman menepuk bahunya. "Kita tidak boleh lengah. Selama ilmu hitam masih ada, kita harus terus berserah diri dan menjaga iman. Hanya dengan keteguhan hati, kita bisa mengalahkan kegelapan." Di luar, angin berembus pelan, membawa bisikan samar yang masih menggantung di udara. Arif menatap hutan keramat dari kejauhan. Satu hal yang ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Malam itu, suasana di rumah Kiai Kasman terasa lebih mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara ranting-ranting yang saling bergesekan seolah menggambarkan kegelisahan yang melanda hati Arif. Sejak kejadian di rumah tua Mbah Suro, ketenangan yang sempat dirasakan kembali tergerus. Desa Pager Gunung tampak semakin terhimpit oleh ancaman yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Arif duduk di dekat pelita, menghadap Kiai Kasman yang sedang menatap kitabnya dengan serius. Namun, wajah Kiai Kasman yang biasanya penuh ketenangan kini tampak berkerut. Sebuah firasat buruk menggantung di udara. Tidak lama setelah itu, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Arif bergegas membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Pak Karta dengan wajah cemas. "Kiai, tolong, Bu Marni." Suara Pak Karta tercekat. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Kiai Kasman langsung bangkit dari tempat duduknya. "Ada apa dengan Bu Marni, Pak Karta?" "Dia jatuh sakit, Kiai. Kulitnya menghitam seperti orang-orang yang sebelumnya jatuh sakit. Perutnya juga membuncit, dan dia meracau," kata Pak Karta dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa berkata banyak, Kiai Kasman segera mengambil tas kecil yang selalu dibawanya. "Arif, ikut aku, kita harus cepat." Arif hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Mereka bergegas menuju rumah Bu Marni, yang terletak tak jauh dari rumah Kiai Kasman. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah ada yang menghalangi mereka untuk maju. Sesampainya di depan rumah Bu Marni, Arif merasakan hawa dingin yang tajam, menyusup hingga ke tulang. Pak Karta membuka pintu dengan gemetar, dan mereka langsung menuju kamar tempat Bu Marni terbaring. Wanita paruh baya itu terlihat sangat lemah. Matanya terpejam, dan tubuhnya tampak kaku. Kulitnya yang biasanya cerah kini menghitam seperti terbakar matahari. Dan perutnya membuncit seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Bu Marni, Bu Marni."
suara Pak Karta bergetar memanggil istrinya. Namun, tak ada jawaban. Kiai Kasman memeriksa tubuh Bu Marni dengan hati-hati, lalu menundukkan kepalanya, membaca beberapa ayat dari kitab suci. Ia menutup matanya sejenak, merasakan energi yang mengalir dari tubuh Bu Marni. Ada sesuatu yang kuat dan jahat di balik penyakit ini. Kiai Kasman membuka matanya, kemudian berkata, "Ini adalah serangan dari ilmu hitam. Mbah Suro pasti mengirim santet langsung ke sini." Arif terkejut. "Jadi, ini semua ada hubungannya dengan Mbah Suro?" Kiai Kasman mengangguk pelan. "Kekuatan jahatnya semakin kuat. Dia mengincar orang-orang yang dekat dengan kita. Kita harus segera menghentikannya." Pak Karta berdiri di samping Kiai Kasman dengan mata penuh penyesalan. "Kiai, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menolak perjanjian Mbah Suro, tapi ini yang terjadi. Keluargaku menjadi korban." Kiai Kasman menatap Pak Karta dengan bijak. "Pak Karta, semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya lagi menyesali masa lalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi ancaman ini bersama." Arif menggenggam tangan Kiai Kasman. "Kiai, apa yang harus kita lakukan?" Kiai Kasman menatap tubuh Bu Marni yang terbaring lemah. "Kita akan lakukan doa bersama untuk menyembuhkan Bu Marni. Namun, kita juga harus mencari sumber kekuatan yang digunakan Mbah Suro. Sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang berhubungan dengan leluhur desa ini." Setelah beberapa waktu, Bu Marni perlahan mulai membuka matanya, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Kiai Kasman membaca doa-doa penyembuhan yang dipadu dengan doa perlindungan, berharap agar energi jahat yang menguasainya bisa pergi. Namun, meskipun Bu Marni mulai sadar, matanya masih tampak kosong, seperti terlarut dalam dunia lain. Arif merasa cemas. "Kiai, dia tidak benar-benar kembali. Ada yang salah dengan dirinya." Kiai Kasman menarik napas panjang. Dia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh Mbah Suro. Tetapi, kita tidak boleh menyerah. Kekuatan kita adalah doa dan keikhlasan hati. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga kekuatan batin. Malam itu mereka tetap berjaga di rumah Bu Marni, memantau perkembangannya. Kiai Kasman terus membaca doa-doa untuk membersihkan rumah dari pengaruh negatif. Sementara Arif merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Semua yang terjadi tampak begitu luar biasa, dan ia mulai merasa putus asa. Namun, Kiai Kasman tetap tenang. "Arif, jangan biarkan perasaanmu menguasai. Ketika kita menghadapi kegelapan, keikhlasan adalah senjata terkuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada niat yang bersih." Tengah malam, setelah berjam-jam menjaga, Kiai Kasman akhirnya berdiri dan berkata, "Kita harus mencari petunjuk lebih lanjut. Mbah Suro tidak akan berhenti di sini. Dia pasti menyimpan benda pusaka dari kuburan leluhur desa yang memberi dia kekuatan ini." Arif menatap Kiai Kasman dengan penuh perhatian. "Benda pusaka, di mana kita bisa menemukannya?" Kiai Kasman menarik napas panjang. "Aku pernah mendengar cerita tentang benda pusaka yang disimpan di tempat rahasia di dekat kuburan leluhur desa. Kita harus mencarinya." Tanpa banyak bicara, mereka berdua melangkah keluar dari rumah Bu Marni. Arif tidak tahu apa yang akan mereka temui di kuburan leluhur, tetapi hatinya dipenuhi tekad. Jika Mbah Suro mengandalkan kekuatan leluhur yang terkutuk, maka hanya dengan menghentikan pengaruh itu mereka bisa mengalahkannya. Saat mereka mendekati kuburan leluhur desa yang terletak di pinggir hutan, Arif merasakan hawa yang lebih dingin. Namun, ia tidak boleh mundur. Kiai Kasman sudah melangkah lebih dulu, dan Arif mengikutinya dengan penuh keyakinan. Malam itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan setiap langkah, Arif merasa semakin dekat dengan jawaban yang akan mengungkap segala rahasia yang tersembunyi di balik kutukan Mbah Suro. Malam semakin larut, namun Kiai Kasman dan Arif tetap melangkah dengan hati yang penuh tekad. Hutan keramat yang mereka masuki terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berjatuhan.
Di antara pepohonan rimbun, cahaya bulan hanya tampak samar-samar, tertutup oleh dahan-dahan yang tebal. Keheningan yang mencekam seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap, dan Arif merasa tubuhnya merinding. "Hati-hati Arif," ujar Kiai Kasman dengan suara tenang namun tegas. "Kekuatan Mbah Suro berada di sini, di antara pepohonan ini. Kita harus tetap waspada." Arif hanya mengangguk meskipun perasaan cemas dan takut tak bisa disembunyikan. Selama ini ia sudah banyak mendengar tentang hutan keramat yang konon dihuni oleh roh-roh leluhur dan entitas gaib. Namun kali ini mereka datang bukan untuk sekadar mencari pengetahuan, tetapi untuk menghadapi kekuatan gelap yang telah mengancam desa mereka. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di sebuah clearing, sebuah ruang terbuka di tengah hutan yang penuh dengan mistik. Di sana, di bawah cahaya bulan yang temaram, tampak sebuah altar sederhana yang dikelilingi oleh sesajen berupa darah ayam, buah-buahan, dan bunga-bunga hitam. Di atas altar itu, sebuah patung kecil yang terbuat dari batu terlihat usang, namun masih menyimpan aura kekuatan yang sangat kuat. Dan di depannya berdiri Mbah Suro, mengenakan jubah hitam yang menyapu tanah dengan wajah yang terlihat lebih tua dan lebih menyeramkan daripada yang pernah dilihat Arif sebelumnya. "Mbah Suro," bisik Kiai Kasman, suaranya penuh dengan kebencian dan rasa hormat yang mendalam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Mbah Suro menoleh perlahan, senyum jahat terukir di wajahnya. "Ah Kiai Kasman, aku tahu kau akan datang. Dan kalian Arif tidak bisa menghindari takdir yang telah kutentukan. Desa Pagar Gunung adalah milikku. Aku akan menguasainya, dan roh leluhur akan kembali pada tempatnya yang semestinya. Kalian tidak bisa menghentikanku." Arif merasakan hawa yang berat, penuh dengan energi gelap yang mengalir dari setiap sudut hutan. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menarik-narik energinya. Namun Kiai Kasman tetap berdiri tegak, matanya memancarkan keberanian dan keteguhan. "Aku tidak akan membiarkanmu menyebarkan kejahatan ini, Mbah Suro. Aku tahu kau telah mengikat dirimu dengan roh leluhur desa ini, tetapi kau telah menyalahgunakan kekuatan mereka. Mereka yang dulu menghormati dan menjaga tanah ini, sekarang mereka terperangkap dalam kekuasaanmu." Mbah Suro tertawa dingin. "Kekuatan mereka adalah milikku sekarang. Mereka sudah lama menghilang. Tak ada yang tersisa selain diriku. Dan dengan benda pusaka ini, aku akan menguasai dunia ini." Dia mengangkat tangannya, dan sesajen darah di altar tampak menyala, memancarkan cahaya merah gelap yang menakutkan, seperti sebuah ritual yang sedang berlangsung. Energi yang sangat kuat mulai terasa, membuat bumi di bawah mereka bergetar. Kiai Kasman melangkah maju, menyatukan kedua tangan, dan mulai membaca doa-doa yang dalam dan penuh makna. Suaranya rendah dan penuh wibawa, namun Arif bisa merasakan getaran dalam setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Kasman. Setiap doa adalah benteng yang dibangun untuk melawan kekuatan gelap yang sedang menyerang mereka. Namun tidak lama kemudian, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk mundur, untuk menyerah. Ia menoleh ke arah Mbah Suro yang sedang tersenyum lebar. Matanya penuh dengan rasa kemenangan. "Jangan takut, Arif," suara Mbah Suro terdengar dalam pikirannya, seperti bisikan yang menggema. "Kau tahu kan, tidak ada jalan keluar dari sini. Semua ini sudah ditentukan. Apa yang kau perjuangkan ini sia-sia." Arif merasa kebingungannya semakin dalam. Mbah Suro memanipulasi pikirannya, meracuni hatinya dengan kata-kata yang meresap ke dalam jiwanya. Perasaan putus asa mulai tumbuh dalam dirinya, dan ia merasa tidak mampu lagi melawan pengaruh Mbah Suro. Namun, tiba-tiba suara Kiai Kasman terdengar di telinganya. "Arif, jangan dengarkan dia. Ingat tujuan kita. Ingat desa kita, ingat orang-orang yang kita cintai. Jangan biarkan dia merasukimu." Kata-kata Kiai Kasman seperti mentari yang menerangi gelap.
Arif merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbangun dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Dalam kepalanya, gambar wajah orang-orang desa yang mereka lindungi, termasuk Sumi, muncul. Dengan penuh tekad, ia berusaha untuk mengusir segala pikiran gelap itu. "Kau tidak akan mengalahkan kami, Mbah Suro," teriak Arif dengan suara penuh keberanian. Mbah Suro tertawa keras. Namun tawa itu pecah ketika Kiai Kasman mengangkat tangannya lebih tinggi. Doa-doa semakin lantang, dan Arif merasa seolah-olah cahaya putih mulai mengalir dari dalam dirinya, mengusir kegelapan yang merasukinya. Mbah Suro yang mulai panik menoleh ke arah benda pusaka yang ada di altar. Itu adalah benda yang memberikan kekuatan gelap padanya, sebuah benda pusaka yang diambil dari kuburan leluhur desa. Kiai Kasman melangkah maju dengan keyakinan, membaca doa terakhir yang penuh kuasa. Dengan satu gerakan cepat, Kiai Kasman menghancurkan benda pusaka itu, melemparkan batu yang terukir simbol-simbol kuno itu ke tanah dengan sekuat tenaga. Begitu benda itu pecah, seberkas cahaya putih yang sangat terang menyinari hutan, mengusir seluruh kegelapan yang ada. Roh leluhur yang sebelumnya terperangkap dalam kendali Mbah Suro mulai terbebaskan. Mbah Suro menjerit kesakitan, tubuhnya terguncang, dan akhirnya jatuh ke tanah, tidak mampu melawan kekuatan doa yang dipanjatkan Kiai Kasman. Energi gelap itu perlahan menghilang, dan hutan kembali tenang, seolah-olah roh-roh leluhur yang dulu mengawal tanah itu kini kembali pada tempatnya yang semestinya. Arif menatap Mbah Suro yang tergeletak tak berdaya. "Kekuatanmu sudah berakhir," bisiknya. Kiai Kasman tersenyum dengan tenang, namun matanya tampak lelah. "Ini baru permulaan, Arif. Kekuatan Tuhan selalu mengalahkan kegelapan." Dengan langkah tenang, mereka meninggalkan hutan keramat, membawa serta harapan baru bagi desa yang sebelumnya terperangkap dalam ketakutan. Pagi itu, udara di desa Pager Gunung terasa lebih segar. Setelah beberapa minggu yang penuh dengan teror dan ketegangan, desa yang sebelumnya dilanda ketakutan kini mulai menemukan ketenangan kembali. Warga yang dulunya terbaring lemah dengan kulit menghitam dan perut membuncit, kini mulai sembuh satu persatu. Kulit mereka kembali cerah, dan perasaan cemas yang menyeliputi desa perlahan-lahan menghilang. Arif duduk di teras rumah Kiai Kasman, memandangi kerumunan warga yang datang ke masjid untuk mengucapkan rasa syukur. Hanya beberapa hari setelah pertarungan terakhir mereka dengan Mbah Suro di hutan keramat, perubahan besar terjadi. Warga yang tadinya terjangkit penyakit aneh kini sehat, tubuh mereka kembali normal, dan banyak yang mulai bekerja lagi dengan semangat baru. Warga desa yang dulu takut berhadapan dengan makhluk gaib, sekarang merasa terlindungi dan penuh harapan. Sumi, anak perempuan Pak Karta, yang dulu kerasukan dan berbicara tentang perjanjian gelap Mbah Suro, kini mulai pulih sepenuhnya. Ia sudah tidak lagi berbicara sendiri atau menunjukkan tanda-tanda perilaku aneh. Matanya yang dulunya kosong kini penuh dengan ketenangan, dan senyumnya yang cerah kembali muncul, membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Pak Karta datang mendekati Kiai Kasman di teras, wajahnya tampak penuh penyesalan. "Kiai, saya benar-benar menyesal. Semua yang saya lakukan itu hanya karena keserakahan. Saya tidak pernah menyangka akibatnya akan seburuk ini." Pak Karta menundukkan kepala, tidak bisa menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Kiai Kasman menatap Pak Karta dengan penuh pengertian. "Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, Pak Karta. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan kembali ke jalan yang benar. Dunia ini penuh dengan godaan, tetapi kita harus selalu ingat bahwa dunia hanya sementara. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati." Pak Karta mengangguk pelan. "Saya berjanji, Kiai, tidak akan ada lagi jalan gelap dalam hidup saya. Saya mau akan meninggalkan semua itu. Saya mau akan melindungi anak saya dan desa ini dengan cara yang benar." Kiai Kasman tersenyum, sedikit lega mendengar janji Pak Karta. "Itulah yang harus kita lakukan.
semua yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan Allah tanpa tergoda oleh bujuk rayu duniawi. Arif yang duduk di dekat mereka merasa hatinya semakin ringan. Setelah semua yang mereka alami, setelah menyaksikan betapa kuatnya pengaruh gelap Mbah Suro, ia semakin memahami betapa pentingnya menjaga hati dan menjaga niat. Ia melihat bagaimana Pak Karta, yang dulu terperangkap dalam godaan untuk memperoleh kekuasaan, kini menyadari bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa kehancuran. Kiai Kasman kemudian berdiri dan mengajak Arif berjalan menuju halaman masjid. Warga desa mulai berkumpul di sana, memberikan ucapan terima kasih kepada Kiai Kasman dan Arif atas keberanian mereka. Namun, Kiai Kasman tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia lebih memilih untuk berbicara dengan warga, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita harus selalu bertawakal kepada Tuhan dan tidak tergoda oleh janji-janji manis dunia. Kiai Kasman berkata dengan suara penuh kebijaksanaan di hadapan warga yang mendengarkan dengan seksama. Keikhlasan dan ketulusan hati adalah pelindung terkuat dari kekuatan gelap yang ada. Tidak ada kekuatan lain yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Arif berdiri di sisi Kiai Kasman, mendengarkan kata-kata gurunya yang penuh makna. Ia merasakan pesan itu semakin dalam tertanam di dalam hatinya. Selama ini, ia hanya memikirkan kekuatan dan ilmu yang bisa mengalahkan musuh. Namun ia mulai menyadari bahwa kekuatan batin yang sejati datang dari keikhlasan dan kesungguhan hati dalam beribadah kepada Tuhan. Hanya dengan itu mereka bisa mengatasi segala cobaan hidup, termasuk ancaman dari kekuatan gelap. Malam itu setelah doa bersama di masjid, warga desa mulai kembali ke rumah masing-masing. Mereka membawa harapan baru dan rasa syukur yang dalam. Tak ada lagi rasa takut yang menggelayuti hati mereka, karena mereka tahu bahwa mereka telah melalui ujian besar dan berhasil menghadapinya dengan iman yang kuat. Arif melangkah pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh kedamaian. Selama perjalanan, ia merenung tentang segala yang telah terjadi. Ketika sampai di rumah, ia disambut oleh ibunya yang memeluknya dengan penuh kasih. Syukur Alhamdulillah Arif, kamu selamat. Kamu sudah melalui banyak hal. Semoga pengalaman itu menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Arif tersenyum, menyadari betapa besar arti keluarga, desa, dan keyakinan yang ia pegang selama ini. Ibu, aku sudah belajar banyak. Terkadang, kita terlalu mencari kekuatan di luar. Padahal kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri, dalam iman kita kepada Tuhan. Malam itu, Arif tidur dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia tahu, meskipun hidup penuh dengan ujian, selama ia tetap berpegang pada prinsip yang benar, Tuhan akan selalu menunjukkan jalan yang terbaik. Ketika terbangun di pagi hari, Arif merasakan ketenangan yang lebih dalam, seolah-olah segala kekhawatiran yang dulu menggelayuti hidupnya kini telah sirna. Desa Pagar Gunung kembali damai. Ketika matahari terbit di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari tanah yang dulu penuh dengan ketakutan. Warga desa kembali melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat dan keyakinan, berpegang pada pelajaran yang mereka peroleh dari cobaan besar yang baru saja mereka alami. Pak Karta yang kini lebih rendah hati, terus menjaga desa dan keluarganya dengan cara yang benar. Sumi yang kembali ceria melanjutkan hidupnya seperti dulu. Semua orang di desa itu menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati datang dari keikhlasan hati dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitulah, Desa Pagar Gunung kembali menjadi tempat yang aman dan tentram, dengan warga yang lebih bijaksana dan arif yang kini lebih matang dalam menjalani hidupnya. Mengetahui bahwa kekuatan sejati terletak dalam keikhlasan, bukan dalam ilmu hitam atau kekuatan duniawi. Dan demikianlah berakhirnya kisah misteri santet di Desa Pagar Gunung. No, ya dah.
Terus sampean harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah kula tasik saged melampah. Sik iso mlaku walaupun tunuk ya toh. Daripada wong sing stroke. Ngono. Jare wong sing numpak sepeda motor, alhamdulillah ya Allah kula sik saged numpak sepeda motor daripada wong sing numpak sepeda ontel. Jare wong sing numpak sepeda ontel yang ngono. Alhamdulillah ya Allah kula tasik saged numpak sepeda ontel daripada melampah. Wong sing mlaku kuwi ora duwe sepeda ontel. Nah, jare sing mlaku yo bersyukur neh. Alhamdulillah ya Allah kula tasik saged numpak sepeda. Tasik saged melampah daripada tiang sing stroke. Ngono. Lah sing wong sing stroke iki bersyukur maneh. Alhamdulillah ya Allah kula namung gadah penyakit stroke daripada tiang sing koma berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, karena wong koma iki ora sadar. Ngono. Nah, hukumnya wong gak sadar iki piye? Apakah dia menanggung dosa salat? Apakah dia menanggung dosa kewajiban yang lain seperti puasa bulan Ramadan? Tidak. Karena apa? Orang yang tidak sadar itu sama dengan orang tidur. Orang tidur tidak punya dosa, tidak punya maksiat. Termasuk awake dhewe lungguh ning isor gring ngene iki ora duwe maksiat. Mereka apa? Ning kene ora ono sapa-sapa. Ngono. Zaman seneng mangan apa? Mangan lontong. Umur sampean piro pisan? Gak tambah tunggal ora aku. 2 tahun gak tambah tunggal. Nah, justru kuwi gak tau metu kuwi malah orang duwe maksiat besar. Paling yo maksiate maksiat cilik. Kadang serengen gitu. Wis umur piro sampean? 80? Moto barang ini kira. Moto barang loro. Paling biyen sering tinggu masih maksiat ini. Ana pengen sepi mampreng kurwang aku dhewe. Aku ki. Tinggal mulai anakku ya dhewe neh to. Karo brangkulon arang-arang. Ora ono bature. Satira. Anak abang rene kata ada jaminan, ada jangan. Iki anakku berangkulan. Ini apa aku kan? Bocor memang cuma jangan tadi jangan aku. Buat selawat gak tahu tu. Selawat lah nanti tak ada tak tahu. Wis mangan apa mau? Yang jangan disopot lagi aku. Mar. Ya mar tu ya. Mari sapa? Aku ngono ya. Bojone anu. Apa zaman? Bojone mukmin. Kata mak apa? Ya mar tegal kono. Lah iya alhamdulillah anak eling nang wong tuwa, anak kabeh gemati nang sampean kuwi sampean bersyukur. Ya muga-muga nglumpuk anakku ya. Amin. Amin. Ada yang melumpuk. Amin. Nek pengen jadi aku nek batore. Amin. Ya. Ya jaluk ke aku ya. Jadi gak dhewe aku ki. Wong pada akhirnya iki dhewean. Nyatane nek turu ya dhewean. Iya ta? Ora sadar. Apa ni kalau satu bera iso aku. Lama apa aku lama loro. Ojo wedi nak tiba. Wedi nak tiba. Gak ada kok. Saya kerja di rumah gak ya taratan maka ya arang-arang. Makan itu saya balik mana? Sapa? Satmi. Nah, yang panik makan itu dijaga barang. Sedino mangan ping pira? Sedino mangan ping pira? Sedino nek mangan ping pira? Aku. Pindho ki, Bang. Ya pindho ya. Panjang desa. Majo peng pat majo kok nembat gak mangan.
mangan esuk. Nak ping Jangan mangan pindho. nak ping papat berarti sik doyan mangan. Tapi satu-satu bolak-balik nyemat. Ya ben sehat. Tapi ya doyan mangan. Alhamdulillah. Terus makan itu doyan. Alhamdulillah. Tapi apa tetep cek loro ngene-ngene. Masya Allah. Toko nguncuh saiki loro nguncuh tapi ya gak apa-apa nang nguncuh. Ya arang-arang. Nampak gak iso nguncuh mbak. Aku ya bener tahu tak gong ngono kaya. Tak berarti. Pokoknya sering dinutut wala. Pokoknya menungso ki ya. Setengah hari. Sering-sering mengingat aku dhewe genyo. Ana kata dari. Menungso ki sering-sering mengingat mati. Nek wong sering-sering mengingat mati kuwi wong kuwi menjauhi dosa. Nah ya tak sampai subat tak ubati. Sama nawaram ya wis ta. Ndirana. Wong wawas kok lagi denane iki setengah hari. Duwe seger waras iki alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan doa tapi di atas doa. Karena alhamdulillah kuwi dalam keadaan apapun orang itu kalau mengingat Allah alhamdulillah. Ya toh. Orang pas langsung Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan ora toh? Iya. Dadi wong iki pamane paring seger waras alhamdulillah, oleh rezeki alhamdulillah, mangan wareg alhamdulillah, tangi turu alhamdulillah. Kan ngono ya? Jadi alhamdulillah itu di atas doa. Makanya alhamdulillah itu selalu terucap. Wong ape ndonga ya ngono, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti kan di atas doa. Oh nek pengen ya rasa turu to mati. Tempat wong ya turu pada kecok jam 3 itu. Tak wilayaran. Ya melek. Dewian. Melek. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Berbanyak istighfar kepada Allah, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semut pun bertasbih kepada Allah. Ndak kok awake dhewe sing wujud menungso gede-gede sakmene iki yo kok ora tau bertasbih kepada Allah ya yo. Iku wong to jelmaan wong kan ya ngono. Iya. Dia apa perang kuru tu apa? Iya. Apa perang kuru? Setiap kali. Medina ya atus aku sabunan. Sabunan atus aku. Medina ya atus. Ora kaya wong atus, aku atus medina. Atus to, atus lak kecut. Ya atus to. Mandilah sebelum dimandiin. Mandilah sebelum dimandiin, ya toh? Sucikan diri sebelum disucikan, sholatlah sebelum disolatkan, kan ya? Berdoalah sebelum didoakan. Ngono. Yo, nek wong wis dimandiin berarti mati. Nek wong wis disuciin mergane kotor. Ya toh? Nek wong disolatin mergane mati. Kok wong iki didongakno mergane wis mati. Ngono. Iya, makane salat sebelum disolatin. Berdoa sebelum didoain. Kadang kan wong Pak Mul kula nyuwun pandungane ngono. Aja aku ngono sampean si urip ngono aku. Nah, dadi wong nek njaluk iki Pak Mul nyuwun barokah doa iku sing bener. Ojo pan njaluk pandungane nggih ngono. Urung mati njaluk ndonga. Ya ngono. Iya.
urip iki mung pisan. Terus awake dhewe golek apa? Nek gak golek ridho Allah. Ngono. Jenenge satu ridho Allah. Isine macam-macam. Nah, sing diridhoi Allah iki apa? Silaturahmi yang baik. Berbicaralah yang baik, ya toh? Terus beramalah yang baik. Kurang biasa kok kowe. Cara aku ada batur pecah gua dua ada. Aku budaya piye keros to. Nyambung. Karena aku dhewe iki ora arang-arang. Tapi sama nang aku kok sik apal. Kurungune bukan arang-arang. Lah kono waras biasa, gak kopok ngono kae. Kayak dike gak kopok, dike lho, gak kopok. Ngono manjo mari to. Cuma ngaget. Sabar pisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini yo kata. Apa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu banyak maknane. Wong mati ditaleni telu. Apa wong mati ditaleni telu? Mergane pertama menungso ki urip nang alam ruh. Alam ruh iki nang alam kandungan, alam rahim. Mari nang alam ruh wong ku lahir nang donya, urip nang alam donya. Terakhir wong ki balik mati. Saman pingin masuk surga to ora? Pingin masuk surga to ora? Coba. Sampean pingin masuk surga to gak? Mbah. Gak kerutak. Ya yang teh. Pingin masuk surga apa gak? Siapa to? Sampean. Kenyo aku. Pingin masuk surga apa gak? Di. Dhuwur. Apa cijol? Surga, pingin masuk surga apa gak? Gak lupa apa bisa. Iya, serat tetap bebas ya. Biasa kok. usia lanjut. Mapene yoga kok. Biyen sek enom kok. Bener. Kabeh menungso ki nek wis usia lanjut, pendengaran dikurangi oleh Allah. Penglihatan mata dikurangi oleh Allah, ya toh? Suarane awake dhewe dikurangi oleh Allah, ya toh? Terus nafsu birahi dikurangi oleh Allah. Nafsu makan dikurangi. Nikmat hidup dikurangi. Apa tujuan Allah? Agar manusia itu tidak memperbanyak dosa. Iya. Lha kok krungu nek ngono. Oh, berarti mau gak pura-pura gak krungu nek ditakoni surga. Nek sampean pamane, Mbah Mul aku pingin masuk surga. Mati dhisik. Ngono. Karena wong nek gak mati ora masuk surga. Ya. Masuk surga iki macam-macam. Ono sing langsung nek sampean sok ketemu mbek aku nang surga, amin. Mbah Mul. Nah, ngono. Tapi umpamane sampean ero si fulan iki nang ndi kok gak ono nang surga, mungkin sik transit. Ngono to. Heeh. Nah, muga-muga dulur-dulur wong Islam sak donya muga-muga ora ono sing transit, muga-muga setelah hari kiamat langsung pesawate wis masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena wong iki akhir-akhir iki banyak sing ora paham. Contoh gak pahame. Muga-muga kula jenengan sedaya angsal syafaate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing duwe syafaat iku Gusti Allah. Cuman lantaran Rasulullah bersolawat ngono.
Kanjeng Nabi ora iso ngekek syafaat tanpa ridho Allah. Dadi wong ojo salah paham. Padahal wong kadang-kadang sing kula mulyakaken ndek apa nek mulyakno. Lho, sing mulyakno awake dhewe iki Gusti Allah. Mergane apa? Sing nyukupi awake dhewe kabeh iki Gusti Allah. Apa maneh saiki zamane wis modern. Akeh wong kuwi patuh ambek gurune tapi durhaka nang wong tuane. Iku ya salah. Utamakan dhisik wong tuane baru gurune. Kalau masalah bicara cinta, cintailah ulama, itu salah. Nah, nek duduk ulama orang dicintain. Nah, masalah bicara cinta, cintailah semua umat, jangan pandang bulu, baik itu agamanya apa, alirannya apa, makanannya apa, sukunya apa, semua itu makhluk Allah. Ya, semua itu makhluk Allah. Kita itu saling menghormati, saling menjaga hati. Jangan sampai ada yang iri, jangan sampai ada yang dengki. Ngono. Ya dah. Apa mulut iki, lisan iki didekek nang ngarep mbek Gusti Allah. Mangan iki. Mergone bukan kanggo mangan. Cangkem iki ora mangan tok, mergane manungsa iki ben gak ngomong nang burine wong. Ngomong nang burine wong kuwi ngomong eleke wong. Ya kan? Sing ayu mati, sing ganteng mati, sing tuwek mati, sing enom mati. Ya toh? Semua manungsa, semua makhluk yang hidup, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngono. Masuk. Jeneng krungune arang-arang. Kaya aku iki untukku gak ono, aku bersyukur. Mereka apa? Aku kan gak iso mangan koral, gak iso mangan pasir. Gak iso mangan merning. Berarti aku dikei makanan sing enak-enak Gusti Allah, sing empuk-empuk kuwi, seperti daging. Saiki apa dinane? Saiki dinone Kemis. 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 Ya. Kemis pon. Jambo, koko ki malam Jumat. Nek malam Jumat perbanyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat iki jenisnya wakeh. Cuman solawat kuwi tidak ada kewajiban bagi orang membaca solawat tertentu sesuai kemampuannya kita. Intinya solawat itu mengharap syafaat. Ya, mengharap syafaat dari Allah lantaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Ngono. Mergane jaman saiki wis akeh wong sing aku ki turunane Nabi, cucune Nabi, iso ngekek syafaat telek. No. Dadi wong ki saiki ki ojo sampai menuhankan manusia. Jangan sampai percaya dengan manusia. Ngono. Kenali dulu orangnya, kenali dulu akhlaknya, kenali dulu ilmunya. Ngono. Nek wong apa nek kiai ceramah kuwi kok gak ono sing sedih. Mereka napa? Kiai ini wis ngerti. Aku mari ceramah iki honorku sakmene. Nek koyo Pak Mul, nek gak nguli bangunan, nah oleh duit kondi. Ya. Ya apa gak? Masuk. Loro geger. Geger loro. Ora masuk loro. Wae masuk loro wae. Gak to kok. Lah aku menungso. Manusia itu sakit itu wajib. Ya toh? Dengan lewat rasa sakit itulah orang itu tandanya, ya toh? Tandanya ada seruan dari langit. Ada seruan dari langit. Termasuk wong sing wis umur 40 tahun itu
setiap hari ada seruan dari langit. Wahai umat manusia, bertaubatlah. Ngono. Umurmu sudah 40, ada apa di rahasia 40? Jadi sopo-sopo sing memperbaiki ibadahnya, sholatnya, zikirnya, sodakohnya, omongannya, Ya. maka orang itu mudah diterima oleh Allah. Ngono. Apalagi di usia 40 itu cara pikiran iki wis mateng, wis dewasa. Ngono. Umur 40. Makanya mau mati dibanjake 40 iya toh, 40 dino atau 40 hari kan ngono. Ora gak tau lewat nggonku wae. Ora tahu Gak tau. lewat dalan. Ora gak tau lho. Ora tahu lewat omahe sampean aku, lewat dalane. Teman. Nah, lewat omahe sampean aku nabrak tembok kan. Aku nomah gak metu apa nanti. Lah iya justru wong gak metu ki ngurangi maksiat, ngurangi dosa. Tapi awake adem. Tetap ya. Buka teko gosoki. Gatal kabeh tak lho. Itu gatal kabeh awakku. Atos Gatal yo balau. Ini yo gatal lho. Pejawa ada kepoko ngene iki aku. Sangane ora apa-apa sare gatal. Nek bengi gak berzikir sampean. Gatal kabeh. Nek bengi gak berzikir. Obat gatal bono 50 ya. Tuku salah jaluk. Nang di nek jaluk. Gatal tuku salah ya. Lah nek jaluk nang di. Baca 15.000. Tapi balo kerja ya. Kan kadang jaluk bolak-balik aku ijek ni. Jadi tu kalau tak jadi beli bagi dia nak tok. Wah pirang kali gede. Salem tu ada aku di kono aku. Welo sing demi aku ke. Pak yang ada nanti, ada juga apa mulai salaman bolak-balik. Tenang gue Wong salaman itu artinya silaturahmi. Ya, wong salaman itu wong salaman itu mampu menggugurkan dosa. Apik to. Apik. Bisa menggugurkan dosa. Itu wong salaman. Yang salaman bolak-balik pebakan sebelah. Tapi ora salaman amplop ya. Nek salaman amplop iku yo dhewe to ceritane ora menggugurkan dosa. Karena ono amplope ning jero nek ngono. Iya, Pak, oke. Kira-kira piye, Pak? Sehat. Mari ya. Mari. Ayo. Sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama teloro. Lepas juga apa-apa lho. Mau lebih ya loro piye iki aku. Niki istirahat gak apa-apa panas loro. Sebelah sing momen kata sing wedok rene iki mang. Kan jangan aku. Ya lagi iki. Kok memen burai sari mang. Momen iki lho. Gini yo. Burai sari yo bak kuwi ta mang. Katut ngono. Jadi kowe. Dia katut buah piye menengah kok. Aja to. Ya ora apa-apa ora piye-piye kok. Saya pegawainya akeh kok. Iya to. Nek sajemira gering. Mun aku jaluk sajemir barang kok. Jadi kowe. Dari sari mone ngono iki. Jangan dari kowe. Aku anak ora tau jaluk gak to. Tau nang jaluk anak aku ora gak. Jangan pisan ngene kok kae. Nah. Ngelong apik aja gak nyale agama kok ngono kowe. Iya. Ya. Jadi aku jaluk dulu. Sajemir saya jaluk lho. Sari saya ngomong sak iki. Kak kapras dari kita ono manut kene. Nah, aku jaluk lega, angger aku gak wes.
Allah Taala gak samar, gak bener aku. Jadi aku gak iso piye-piye deh. Jaluk nang Gusti Allah. Apapun kebutuhan umat manusia tidak boleh meminta kepada sesama manusia. Minta nang malaikat yo gak oleh. Jaluk nang Gusti Kanjeng Nabi yo gak oleh. Gak krungu kowe. Jaluk nang Gusti Allah. Gak krungu. Aku delele terus wis aku gak aku. Sehat jaluk nang Gusti Allah. Ampunan dosa jaluk Gusti Allah. Rezeki jaluk nang Allah Taala. Hidayah jaluk nang Allah Taala, karomah jaluk nang Allah Taala, nikmat jaluk nang Gusti Allah Taala. Apapun minta kepada Allah. Apapun kalau kita nama ke biar aku padus. Padus. Yo jangan tus. Malah adus aku. Jangan tus. Ya alhamdulillah ya. Iya. Aku belene ya. Aku Awas, adus ya. awas duwe ilang. Duwe Ini. Duwe mau awas ilang. Rusak. Duwe sampean mau sing tak kei awas ilang. Ngono. Mesti duwe iki lho. Duwe. Ngono. Duwe awas ilang. Rusak. Duwe sing tak kei mau awas ilang. Ngono ya. Ya aku tak adus ya. Ya. Alhamdulillah ya. Wis matur nuwun Alhamdulillah ya. sudah beralamin. Ya. Mlaku yo akeh to ya. Mlaku yo akeh. Oh, tangi berang, katuke berang loro. Katuke loro. Loro yo nyemban juga, nyemban yo ngene iki. Kayak ada ya. Ayo, tak angkat bokongnya. Bokongnya tak angkat. Ada. Yang adus. Yang adus.